Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di rumah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang memberkati bagi setiap kita. Kita akan berdoa sebelum kita akan datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Pagi hari ini kami menghampiri Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau yang mengurapi kami, menyertai, memberkati kami dengan pujian, nyanyian, syukur yang baru, yang lahir dari kerinduan kami yang terdalam kepadamu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengambil alih dalam acara ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari sama-sama katakan amin. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus. Kau baik bagiku. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuh. Kau sanggup limpahkan kebutuhan, Yesus. Kau baik baik. Mari sambil angkat tanganmu, katakan bersama-sama, ku sembahkan, ku agungkan, Kau ajar dalam hidupku, ku sembahkan, ku agungkan, Yesus Kau. Mari sama-sama katakan, ku sembahkan, ku sembahkan, ku agungkan, Kau ajaib, Kau ajaib dalam hidupku, ku sembahkan, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Ku sembahkan, ku agungkan. Katakan, Kau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Oh, ku sembahkan, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Dan sekali lagi, Kau Tuhan yang pulihkan, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus. Kau baik bagi. Katakan, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Tuhan yang pulih, Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus. Kau baik bagiku,
Kau baik-baik. Bersama-sama katakan ku sembahkan, ku sembahkan, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku, ku sembahkan, ku agungkan. Yesus kau jauh. Mari sambil angkat tangan, katakan ku sembah. Kau ajaib dalam hidupku, ku kami sembah Kau Tuhan dengan segenap hati kami menyembah-Mu. Kami berterima kasih buat perbuatan-Mu yang ajaib secara pribadi. Haleluya. Walau aku tidak melihat, namun kami percaya Tuhan, Engkau yang menuntun dalam hidup kami. Engkau yang menyertai setiap kami ya Tuhan. Apapun keadaannya Tuhan, Engkau sanggup melakukan, Engkau sanggup menggenapi yang menjadi rencana-Mu ya Tuhan. Dan kami menerima oleh karena kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan. Mari setiap tangan yang terangkat di hadapan Tuhan, mari kita berikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah. Mari berkatakan iman pagi hari ini. Walau ku
dapat berharap atas kenyataan hidupku, atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Mari sama-sama yang percaya katakan, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat semua rencanamu, semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap. Menyatakan pagi hari ini, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari lebih lagi kita bersama-sama. Amin. Walau ku tak dapat semua rencanamu, semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap. Kenyataan hidupku, namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Tepuk tangan panjang buat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, dimanapun kita boleh berada, kita percaya bahwa apa yang tidak pernah kita lihat, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Rancangannya sempurna, rancangannya indah pada waktunya. Di dalam satu nama yang berkuasa, yang percaya sama-sama katakan, tepuk tangan panjang buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin.
Katakan kiri kanan bahwa setiap kita ada dalam anugerah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, sama-sama katakan haleluya. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, iman dan kebajikan, iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama katakan itu diberkati. Aku diberkati, aku Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, amin. Haleluya. Sebelum kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Engkaulah keagungan kami, Engkaulah kebesaran kami. Tidak ada yang lainnya Tuhan selain berada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Oh, sebab ku suka, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian. Mari sambil angkat tanganmu katakan bersama-sama,
ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Bersama-sama katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Bersama-sama katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Setiap kami merindukan akan Engkau Tuhan. Kami rindu berada dalam hadirat-Mu, selalu bersama, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku suka hadirat dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedam. Mari sambil angkat tanganmu sama-sama katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh ku nikmati keindahan-Mu, menyembah-Mu dengan mari katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Oh, kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku.
Sampaikan isi hatimu kepada setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Kami tahu Engkau sangat menyayangi kami. Karena itu Tuhan, apa yang menjadi isi hatimu sampaikan kepada kami, umat-Mu, anak-anak-Mu. Biarlah kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur, lalu bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya kami dapat mengerti. Apa yang disampaikannya kami diberi kesanggupan untuk melakukannya Tuhan. Kami siap, kami mau mendengar akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kembali pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan. Dan sukacita sudah mengalir kepada kita semua. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Baik, mari kita akan belajar kelanjutan daripada firman Tuhan, di mana di minggu-minggu yang lalu saya sampaikan ini, dan sekarang kita teruskan. Mari kita melanjutkan Kolose pasal 3 ayat 12. Yang lalu saya sampaikan ada beberapa anak kalimat yang kita baca di sana, lalu sekarang kita lihat satu persatu. Minggu yang lalu kita membahas mengenai kenakanlah belas kasihan, punya kepedulian dan kepekaan. Maka sekarang kita teruskan. Mari kita membaca ulang Kolose 3 ayat 12. Berkata begini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar tentang bertumbuh dalam kemurahan hati. Bertumbuh dalam kemurahan hati. Apa itu artinya kemurahan? Kemurahan itu adalah, kalau melihat di dalam kamus disebut di sana adalah dermawan, suka memberi. Hal yang melimpah-limpah, hal yang berlimpah-limpah di sana, itu kemurahan. Kemurahan hati. Ketika kemarin kita belajar tentang memiliki belas kasihan, memiliki kepekaan, ada banyak mereka yang butuh, banyak mereka butuh. Kita punya, kita bagikan kepada mereka. Dan disinilah kita bicara mengenai kemurahan hati. Kemurahan hati itu artinya adalah dermawan, suka memberi, suka menolong. Suka memberi, suka menolong, itulah yang ada di sana. Nah, coba perhatikan, Tuhan Yesus mengajar kepada para murid. Ketika Tuhan Yesus melihat, dia memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang yang dirampok di sana. Kemudian dibantai oleh perampok itu sampai tidak berdaya. Lalu dalam perjalanan itu kita melihat ada seorang Lewi yang lewat. Mereka lewat begitu saja, hanya menoleh, mungkin melihat, tapi tidak menolong. Kemudian ada orang Yahudi yang lewat. Di situ juga mereka lewat di sana. Satu bangsa dengan orang yang sedang dirampok ini tadi. Tapi apa yang terjadi? Mereka cuma lewat, mereka tidak peduli. Mereka juga tidak memiliki kemurahan hati. Lewat di situ Bapak Ibu. Nah, coba perhatikan, tetapi orang Samaria yang lewat. Apa yang terjadi di sana? Ketika orang Samaria itu lewat, maka perhatikan apa yang dilakukan oleh orang Samaria. Lukas pasal 10 ayat yang ke-33 sampai 35. Lukas 10 ayat 33 sampai 35 berkata begini. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Melihat orang itu, orang yang bagaimana? Orang yang sedang kena rampok tadi itu, yang sedang mengalami pencobaan di sana, mengalami masalah di sana.
Tergeraklah hati orang Samaria itu dengan belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Perhatikan dengan orang Samaria yang lewat, ketika melihat ada orang yang tergeletak, ketika ada orang yang mengalami persoalan, ketika melihat ada orang yang mengalami masalah, orang Lewi lewat, tidak ngerewes, tidak peduli, tidak memiliki kemurahan hati di sana. Lewat begitu saja. Ya kan? Tidak punya kepedulian juga kepada, padahal yang celaka ini adalah sebangsanya. Lewat lagi orang yang sebangsanya juga tidak menolong, tidak peduli di sana. Tapi orang Samaria ini yang sebenarnya dibenci oleh orang Yahudi. Tapi yang terjadi apa? Orang Samaria tergerak hatinya, timbul belas kasihan. Lalu orang Samaria ini menolong orang Yahudi ini, orang yang sedang kena persoalan dan kena masalah ini. Apa yang dilakukannya? Dia mengangkat orang ini, lalu dinaikkan ke keledainya. Yang mestinya keledainya dia yang menumpangi, tetapi orang lain ini yang menumpangi. Yang sebenarnya adalah yang memusuhi, yang tidak suka dengan orang Samaria ini. Kalau bicara tentang bangsanya, orang ini tidak suka dengan orang Samaria. Tapi orang Samaria tetap memiliki kemurahan hati dan menolong, mengangkat orang ini, dinaikkan di keledainya. Kemudian dibawa ke tempat penginapan untuk dirawat di sana. Tidak hanya dirawat, ditaruh di tempat penginapan saja, bahkan juga dia pun memberikan uangnya untuk merawat, untuk membiayai orang yang kena rampok ini tadi, yang kena masalah dan kena pencobaan tadi. Orang Samaria menolongnya di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Ketika mereka melihat orang Samaria seperti ini, apa yang kita mesti lakukan? Tuhan Yesus mengajar kepada para murid ketika bertanya, mana yang lebih baik kalau sudah seperti ini? Ya, mana yang lebih baik ketika sudah terjadi seperti ini? Maka perhatikan baik-baik di sana. Hal apa yang bisa kita berikan? Kadang-kadang orang berpikir begini, iya Pak, orang Samaria itu kan mungkin kaya, makanya dia bisa menolong, dia bisa memberikan, ya kan? Nah, kalau orang tidak kaya bagaimana? Orang akan berpikir begitu. Baiklah Bapak Ibu, apa yang kita bisa berikan ketika kita belajar dari orang Samaria ini, yang menolong seseorang yang sedang kena masalah, ya toh? Yang menolong seorang yang kena masalah ini, apa yang bisa diberikan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertama yang diberikan adalah juga tenaga. Dikatakan di situ bahwa Lukas pasal 10 ayat yang ke-33 sampai 34. Coba perhatikan di situ. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Dari apa yang ada, kalau saya dulu pernah belajar tentang P3K, ya toh, menolong orang, pertolongan pertama pada kecelakaan, apa yang dilakukan? Ya sudah, dengan apa yang ada. Kalau toh tidak ada alat, tapi ya mungkin bisa juga bajunya itu, jubahnya mungkin disobek lalu dipakai untuk membalut di sana, supaya lukanya tidak terlihat di sana, tutup supaya tidak terlihat. Kalau kadang-kadang orang melihat luka itu ngeri, ya kan? Atau melihat darah itu ngeri. Lalu mungkin dia sobek itu jubahnya, lalu dia balut di sana supaya tidak mengalir darah itu dan juga tidak kelihatan darah yang menjijikkan di sana. Nah, di situ paling tidak apa yang dilakukan? Tenaga. Kalau toh tidak ada yang bisa diberikan apa? Dengan tenaga. Kita bisa berikan tenaga kita. Kita punya kekuatan fisik yang sehat dan kuat ini, kita berikan tenaga kita. Kalau toh memang tidak ada yang lain yang bisa diberikan.
minimal tenaga. Tapi orang Samaria ini tidak hanya tenaga saja, hal-hal yang lain pun dia berikan. Kenapa? Saya tahu bahwa orang Samaria ini juga pasti orang yang memiliki sesuatu, mungkin memiliki harta dan lain sebagainya. Kalau kita melihat kisahnya di sini, bukan orang yang tidak mampu orang Samaria ini, pasti orang yang juga mampu. Tetapi yang kita boleh pelajari di sini adalah yang terutama adalah bagaimana hati orang Samaria bisa tergerak kepada orang yang sebenarnya memusuhi. Orang yang sebenarnya tidak suka dengan bangsa yang dimana orang Samaria ini ada. Tapi orang Samaria tetap tidak peduli di situ. Walaupun ini bangsa yang sedang benci kepada bangsanya, tapi dia pun tetap mengulurkan tenaga dan tangannya untuk menolong orang ini. Paling tidak tenaga yang kita bisa berikan kepada mereka yang sedang kena persoalan dan masalah. Atau yang kedua, mungkin kita bisa berikan apa di sana? Doa. Bapak Ibu, kita berikan doa. Selain kita, saya percayalah semua kita bisa berdoa. Amin. Bisa berdoa semua kan? Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya bisa berdoa. Ya toh? Saya yakin bisa berdoa walaupun doanya mungkin sangat singkat, sangat pendek. Kalau anak kecil itu berdoa, apakah doanya panjang? Enggak, singkat sekali. Dulu waktu Nanda masih kecil mendoakan bolangnya itu, ya toh, cuman berkata dalam nama Yesus bolang sembuh. Itu aja. Cuman itu yang dikatakan. Tapi kenyataannya yang terjadi sembuh. Sama ketika saya sakit pun didoakan. Ada seorang anak kecil yang berdoa. Dia berkata, Opa Herno sembuh. Dengan singkat dia berdoa. Sembuh, terjadi pemulihan di sana. Ada perubahan. Ya kan? Walaupun hanya sepatah dua kata-kata yang diucapkan dalam doa. Itu pun bisa menjadi pengaruh yang luar biasa. Paling tidak doa. Nah kalau doa saja juga tidak bisa, bagaimana? Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tenaga sudah tidak mau diberikan, doa pun juga tidak mau diberikan. Paling tidak kalau kita tidak memiliki sesuatu yang bisa kita berikan yang berupa, yang kelihatan, yaitu harta, benda, apa semua. Tapi paling tidak dengan tenaga tadi kita bisa berikan di sana. Kita bisa mengangkat orang ini. Mungkin mengantar kemanalah. Ya kan? Tapi kenyataan orang lewat begitu saja. Ya kan? Lewat begitu saja. Tidak ada kepedulian di sana. Kalau orang Samaria ini, tenaganya pun diberikan. Untuk bisa menolong. Yang kedua, doa. Dia berikan di sana. Kisah pasal yang ke-3 ayat 6. Ada sebuah contoh yang diberikan oleh Petrus. Ketika ada orang lumpuh yang meminta-minta di depan pintu gerbang bait Allah di sana. Setiap hari orang ini ada di tempat itu. Setiap hari orang lumpuh ini ada di tempat itu. Apa yang dilakukan oleh Petrus bersama dengan teman-temannya? Perhatikan di sana. Kisah pasal yang ke-3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Harta benda kekayaan yang kau minta aku tidak bisa memberikan. Tapi paling tidak demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Artinya begini, bahwa Petrus mengucapkan, itu berarti doa yang dikeluarkan. Maka ketika doa dikeluarkan, maka Petrus itu sanggup menjadikan orang yang lumpuh ini menjadi berjalan. Dan sukacita ada pada orang lumpuh ini. Tidak diberikan uang, tidak diberikan harta benda, tapi cukup didoakan dalam nama Yesus sembuh. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita mendoakan orang lain, orang yang sakit, orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang membutuhkan doa, kita berdoa di sana. Sedang pergumulan dalam persoalan, kita doakan di sana. Maka ketika kita lewat doa kita naikkan, mereka bisa mendapatkan jawaban doa itu. Ketika mereka bisa mendapatkan jawaban doa itu, maka mereka bersukacita. Bagi saya bersukacita ketika anak kecil itu mendoakan.
Saya bersuka cita ketika orang yang walaupun sederhana mendoakan. Ya kan? Jangan takut ketika berdoa, waduh, aku mendoakan pendeta. Apa ya lebih manjur doaku? Karena yang doakan pendeta. Bapak Ibu, tidak usah takut walaupun belum punya label sebagai seorang pendeta. Tetapi Bapak Ibu orang percaya kepada Kristus. Amin. Orang yang memiliki Yesus. Amin. Ketika Bapak memiliki Yesus, diberi kuasa oleh Yesus. Sama. Tidak ada bedanya. Tuhan memberikan kuasa kepada setiap kita. Ada Roh Kudus dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Maka setiap apa yang kita ucapkan akan terjadi. Petrus ketika sudah menerima Roh Kudus, maka yang terjadi, perhatikan, orang lumpuh pun bisa berjalan. Bahkan Alkitab mencatat dalam Kisah Rasul itu, orang lewat kena bayangannya Petrus saja, yang sakit itu sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, kalau toh kita belum bisa memberikan harta benda, kita bisa berikan tenaga kita. Kita juga bisa berikan doa kita. Ketika Petrus ditangkap, kemudian dipenjara, orang-orang semua mereka takut untuk menemui pasti di sana. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya ini? Mereka berkumpul satu rumah lalu mereka berdoa. Ketika mereka berdoa di sana, apa yang terjadi? Petrus terbebas dari penjara. Petrus keluar dari penjara dan datang kepada mereka, orang-orang yang mendoakan. Saudara, lewat doa, paling tidak itu minimal yang kita bisa bagikan itu doa. Jadi ketika kita tidak berdaya, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan apapun, tapi doa masih bisa, sampaikan itu. Sampaikan itu, karena itu lewat doa. Kita berdoa terus untuk bangsa kita. Kita berdoa terus untuk situasi negara kita. Supaya tetap aman, tentram, dan sejahtera. Bahkan supaya COVID ini segera berlalu, segera teratasi, dapat terselesaikan. Ada jalan keluar untuk bisa kembali normal. Bisa teratasi untuk menyelesaikan COVID-19 ini. Oleh bapak-bapak pemerintah kita, pemimpin-pemimpin bangsa ini. Saudara, mari kita berdoa. Paling tidak itu yang kita bisa lakukan. Kita berdoa. Ya toh, kita bawa dalam doa supaya Indonesia pulih. Kalau Indonesia pulih, kota kita pulih, daerah di wilayah kita pulih, kita pun sukacita. Amin. Kita juga sukacita. Paling tidak kita bawa dalam doa. Ayo, kita doa. Ya toh, doa untuk bangsa kita. Doa untuk gereja kita. Doa juga untuk keluarga kita. Doa untuk anak-anak cucu kita. Doa untuk generasi-generasi muda ini semua. Supaya mereka juga diluputkan dari segala macam persoalan dan masalah yang ada. Mereka diluputkan dari berbagai macam cobaan yang menyeret mereka keluar kepada kegelapan. Kita doakan anak-anak muda. Paling tidak di situ Bapak Ibu. Kemurahan hati. Doa saja tidak muncul kemurahan hati, keterlaluan Bapak Ibu. Ya kan? Cuman mendoakan saja. Kita tidak punya hati di sana. Keterlaluan Bapak Ibu. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang yang sudah menerima anugerah daripada Kristus, mari paling tidak kita berdoa. Kita bawa dalam doa. Ya, kita bawa dalam doa. Bagi saya sebagai hamba Tuhan, saya berdoa juga untuk bangsa ini. Saya berdoa juga untuk gereja Tuhan, istimewa GCC. Kita berdoa di sana. Bahkan seluruh umat Tuhan. Kami doakan. Istimewa untuk jemaat GCC. Satu persatu kami sebut di dalam doa. Ketika kami menyanyi, ketika kami menyembah, saya sebut di sana keluarga demi keluarga. Satu persatu kami sebut di dalam doa itu. Kami bawa. Kami berdoa untuk Bapak Ibu semua. Saya sebut nama Bapak Ibu. Saya punya daftar di dalam HP ini. Bapak Ibu, keluarga demi keluarga, satu persatu kami sebut di dalam doa ketika kami doa secara pribadi kepada Tuhan. Paling tidak itu yang bisa kami berikan. Minimal kami doakan untuk semua jemaat-jemaat Tuhan di sana. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bisa juga apa yang kita bisa berikan. Kemurahan hati itu muncul lewat apa? Selain kita bisa berikan tenaga kita, selain kita bisa memberikan doa kita, maka kita pun juga bisa memberikan apa di sana? Harta. Ketika kita memiliki harta, jangan pelit Bapak Ibu.
Amsal berkata begini, dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat 24-25. Dikatakan bahwa ada orang menyebar harta, mereka tidak kekurangan. Tapi ada yang orang menghemat, mereka juga tidak berkelebihan. Artinya bahwa ketika orang itu berani juga untuk memberikan apa yang dipunyai, berkat daripada Tuhan, membagikan kepada yang lain, percayalah tidak akan kekurangan. Tetapi justru ketika menghemat, menyimpannya, apa yang terjadi? Justru tidak berkelebihan. Yang ada malah kurang dan kurang aja. Sudah menyimpan sekian, masih kelihatan kurang saja di sana. Ketika kita diberkati oleh Tuhan dengan harta benda, mari kita pun juga menjadi berkat buat yang lain. Lukas pasal 10 ayat 35. Dikatakan begini, bagaimana orang Samaria ini memperlakukan orang yang ditolongnya tadi. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Orang Samaria memberikan hartanya juga, selain merawat dengan tenaganya, tetapi dia juga memberikan hartanya, yaitu apa? Biaya perawatan. Bahkan kalau kurang, nanti kalau aku kembali, aku berikan juga untuk menyelesaikan kekurangannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada orang minta diberkati, tetapi tidak pernah memberkati orang lain. Diberkati, tapi tidak pernah menjadi berkat buat orang lain. Perhatikan baik-baik. Kemurahan hati, ketika kita diberkati juga, kita bisa memberkati orang lain. Diberkati, memberkati orang lain. Saya yakin akan terus mengalir berkat itu kepada setiap kita. Di tengah kesulitan, Ishak itu pun juga menabur. Di tengah kesulitan, kesukaran pun Ishak pun nabur. Walaupun itu bukan di daerahnya sendiri, bukan di tanahnya sendiri, dia pun menabur di sana. Dan tahun itu juga Ishak pun juga menuai. Tapi bukan berarti begini Bapak Ibu, sekarang aku menabur, besok aku langsung terima kembaliannya. Wah, itu lain lagi ceritanya. Sudah bagian kita menabur saja. Bagian kita menabur saja. Bagian kita menabur saja. Nanti saatnya pasti akan menuai. Saatnya pasti akan menuai. Itu sudah janji daripada Tuhan. Memberi dia pasti akan menerima. Ya kan? Lihat tadi dalam Amsal. Orang yang menyebar harta, mereka tidak kekurangan. Tapi mereka yang menyimpannya, mereka yang dengan hemat, mereka malah tidak berkelebihan. Ketika ada seorang diberikan, ketika ada perumpamaan talenta, ada orang diberikan di sana 2 talenta, dikembangkan talentanya menjadi 4, 5 talenta menjadi 10. Tapi yang 1 talenta diberikan tidak dikembangkan, disimpan saja. Apa yang terjadi? Bukan malah jadi baik, tapi justru yang 1 talenta dikembalikan, diminta bisa diambil, diberikan kepada mereka yang bisa mengembangkan. Selain itu juga, dia pun juga tidak ikut menikmati di sana. Dalam perjamuan yang disediakan oleh tuannya. Nah, demikian juga ketika kita ini diberkati oleh Tuhan, mari. Seberapapun tidak usah menabur itu harus menunggu kalau sudah ngumpul banyak baru menabur. Memberi tidak harus dengan sudah numpuk banyak baru kita memberi. Tidak. Apa yang ada pada kita, seberapa yang ada, mari kita melakukannya itu. Saya percaya semua itu akan dilimpahkan oleh Tuhan, diberkati setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi mari, kemurahan hati menjadi ciri khas bagi orang yang dipilih oleh Tuhan, yang telah dikuduskan oleh Tuhan, yang telah dikeluarkan oleh Tuhan dari kegelapan kepada terang. Ciri khas orang yang hidup di dalam terang adalah punya kemurahan hati di sana, yaitu mau berbagi, baik itu tenaga, baik itu doa, maupun juga dengan harta yang dia miliki, dia terima dari Tuhan. Kita bagikan kepada mereka yang memang memerlukan, maka saya percaya Bapak Ibu juga akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bangsa ini kami berdiri dan membangkitkan
Wah, doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami bangsa ini, oh, kami bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap pengajaran firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan bagi kami pada siang hari ini Tuhan. Bapa di surga, kiranya firman-Mu Tuhan senantiasa mengubah hidup kami. Dan biarlah Tuhan, setiap perkataan firman-Mu boleh menjadi suratan yang hidup di dalam setiap perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang sudah menyampaikan buat kami. Tuhan, Engkau memberikan urapan yang lebih lagi. Tuhan, pakai lebih indah lagi Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati setiap aktivitasnya Tuhan, sehingga hamba-Mu ini boleh menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pada siang hari ini. Kami bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan boleh kami nikmati melalui setiap pujian dan juga firman yang sudah kami dengarkan. Tuhan, kami percaya setiap berkat dari ibadah ini Tuhan akan semakin mendewasakan kami Tuhan, akan membawa kami jemaat GCC ini semakin hari semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan pakai setiap kami jemaat-Mu ini Tuhan, boleh melakukan amanat agung yang Tuhan sudah perintahkan buat setiap kami, sehingga kami boleh menjadi pembawa-pembawa berita Injil-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Berkati kami, layakkan kehidupan kami Tuhan, keluarga demi keluarga yang ada di GCC ini Tuhan, lawat Bapa, sehingga setiap keluarga-keluarga ini sungguh-sungguh Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun saat ini yang menjadi pergumulan di tengah-tengah setiap keluarga, mari Tuhan Engkau hadir di sana, Engkau memberkati, Engkau memulihkan, Engkau memberikan jalan keluar Tuhan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan bagi bangsa dan negara kami yang tercinta Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan mencurahkan damai sejahtera. Tuhan mencurahkan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami. Jauhkan dari setiap perpecahannya Tuhan. Jauhkan dari kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi sungguh-sungguh Tuhan, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah bangsa kami. Sehingga ada kerukunan, ada kesatuan hati, sehingga berkat-berkat Tuhan boleh tercurah buat bangsa Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden kami, berikan kesehatan, berikan pertolongan, berikan hikmat, untuk boleh membawa bangsa kami ini semakin hari semakin sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami dari pusat sampai di daerah-daerah. Tuhan juga memberkati, Tuhan menolong dalam setiap apa yang menjadi tugas mereka Tuhan, sehingga boleh sungguh-sungguh dinikmati Tuhan oleh seluruh lapisan rakyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat kota kami,
kiranya Tuhan juga memberkati. Tuhan berikan keamanan, Tuhan berikan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada siang hari ini kami juga bersama-sama berdoa dan mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu Tuhan untuk GCC Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk tempat ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati panti asuhan ini Tuhan. Biarlah boleh dipakai Tuhan untuk menolong banyak anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan. Tuhan berikan anak-anak ini kesehatan, berikan pendidikan yang terbaik dan segala kebutuhan sandang pangan mereka. Kami percaya Engkau memberkati. Berkati Tuhan para pengurus yang ada, biarlah mereka juga boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan memberkati seluruh tim pelayan yang pagi hari ini sudah bersama-sama melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati dan Tuhan terus menambah-nambahkan hikmat dan talenta kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan waktu kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ke depan Tuhan. Biarlah Tuhan terus ingatkan kami sebagai umat-Mu untuk terus beribadah kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami terus mengikuti setiap ibadah yang ada di GCC ini Tuhan. Tuhan berkati semua program-program yang ada, baik pendalaman Alkitab, baik doa bersama, baik kegiatan pemuda. Tuhan berkati supaya semuanya Tuhan boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah seru doa kami Tuhan pada siang hari ini. Kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kita tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sambut sorak-sorai yang meriah, sorak-sorai yang meriah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sambut dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati juga engkau pada waktu keluar. Diberkati setiap usaha dan pekerjaanmu, diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati segala apa yang kau kerjakan. Sekarang sambut dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih-Nya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan, mari semua kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.